Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nafila Mubarakah dengan NIM 201241117. Di sini saya akan mempresentasikan buku scrapbook saya dengan tema langkah-langkah regulasi emosi. Di sini saya membuat scrapbook ini untuk tugas kuliah ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen Bu Untari sebagai dosen pengampu bimbingan konseling. Pada halaman pertama ini ada profil saya, yaitu saya sendiri Nafila Mubarakah. Lalu pada halaman selanjutnya menjelaskan tentang pengertian emosi. Jadi sebelum kita mengetahui langkah-langkah regulasi emosi, kita harus tahu apa itu emosi. Jadi emosi adalah reaksi perasaan yang muncul ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa atau pengalaman tertentu. Emosi membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita dan bagaimana kita merespon lingkungan sekitar. Jadi emosi adalah reaksi dari diri kita ketika kita mengalami suatu kejadian. Nah, emosi itu dapat berupa rasa senang, sedih, marah, takut, kecewa, malu, atau cemas. Semua emosi itu adalah hal yang wajar dan dimiliki oleh setiap manusia. Nah, fun fact-nya, pada satu hari itu kita bisa mengalami berbagai emosi, jadi nggak cuma satu. Pada halaman selanjutnya itu ada jenis-jenis emosi. Di sini saya membuat seperti ini. Ada emosi kecewa, ada emosi senang, cemas, marah, malu, kesal, dan juga sedih, terus ceria. Selanjutnya, pengertian tentang regulasi emosi. Jadi, regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Regulasi emosi tidak berarti menahan semua emosi yang muncul, tapi belajar mengendalikan cara mengekspresikannya agar tidak mengikuti diri sendiri, agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi, regulasi emosi itu kemampuan kita mengendalikan perasaan kita agar tidak menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Selanjutnya, ada mengapa regulasi emosi itu penting. Di sini saya membuat beberapa poin, yaitu regulasi emosi itu dapat membantu kita berpikir jernih dan juga mengurangi stres dan kecemasan, lalu menjaga kesehatan mental, terus juga membantu menyelesaikan masalah dan juga menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan meningkatkan konsentrasi belajar. Kalau kita meregulasi emosi kita dengan baik, maka kita akan mengalami berbagai manfaat seperti ini. Kita bisa mengurangi rasa cemas dan juga stres, kita jadi lebih tenang dan menjalani hari dengan baik. Nah, selanjutnya ada langkah pertama regulasi emosi, yaitu kenali perasaanmu. Di sini saya menggunakan bahasa untuk seperti diri saya sendiri. Jadi langkah pertama dalam regulasi emosi itu kita harus mengenali perasaan kita. Sebelum mengelola emosi, kita perlu mengenali apa yang sedang kita rasakan. Dengan memahami
perasaan yang muncul, kita akan lebih mudah untuk merespon situasi tersebut. Jadi kita tahu apa yang aku rasakan saat ini, terus nanti kalau kita udah tahu apa yang kita rasakan, maka kita akan mudah dalam mencari solusinya. Nah, bagaimana cara kita mengenali perasaan kita, yaitu dengan beberapa pertanyaan refleksi seperti ini. Contohnya, apa yang sedang aku rasakan? Terus aku merasakan ini tuh apa penyebabnya? Terus apa yang apa yang aku butuhkan untuk saat ini? Jadi kita harus memikirkan tentang perasaan kita. Kita harus tahu perasaan kita itu bagaimana. Lalu langkah kedua adalah kita harus menenangkan diri. Jadi kita gak boleh meledak-ledak emosinya. Seperti ini. Saat emosi sedang berantakan, kita harus mencoba untuk berhenti sejenak melakukan suatu kegiatan dan melakukan beberapa cara untuk membantu menenangkan diri, seperti tarik nafas perlahan, terus berdoa atau berzikir, terus juga meminum air putih, istirahat sejenak, mendengarkan musik, dan juga berjalan santai. Jadi kita tidak langsung merespon suatu kejadian, tapi kita harus menenangkan diri seperti beristighfar, beristirahat sejenak dari situasi yang menyakitkan seperti itu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita cemas, tubuh kita itu akan mengeluarkan hormon stres yang membuat jantung berdetak menjadi lebih cepat. Nah, menenangkan diri itu dapat membantu tubuh kembali rileks sehingga pikiran kita itu menjadi lebih fokus dan rasional. Saat kita cemas itu, jantung kita akan meledak-ledak dan juga akan mengeluarkan hormon stres. Nah, kalau kita menenangkan diri itu, jantungnya akan normal, terus pikiran kita akan lebih rasional. Jadi sebelum merespon suatu masalah, maka kita sebaiknya menenangkan diri terlebih dahulu. Nah, ini. Saat pikiran tenang, solusi itu menjadi lebih mudah ditemukan. Reminder untuk diri sendiri itu, aku tidak harus langsung bereaksi. Aku boleh berhenti sejenak, menenangkan diri, lalu memilih respon yang baik. Nah, respon yang baik itu seperti apa? Nah, itu lanjut langkah ketiga, yaitu ekspresikan dengan cara yang sehat. Jadi kita harus mengekspresikan emosi kita dengan memberi respon yang sehat. Nah, cara yang sehat itu bagaimana? Ini di sini ada cara yang salah, yang tidak sehat, dan juga ada cara yang sehat. Cara yang tidak sehat adalah membentak, menghina, menyalahkan orang lain. Itu cara yang tidak sehat, tidak boleh, karena dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Lalu cara yang sehat adalah dengan curhat dengan teman, terus atau juga menulis jurnal, menggambar, berkonsultasi dengan guru BK. Jadi cara yang sehat itu kita meresponnya itu memberi respon itu dengan cara yang baik, cara yang tidak merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Contohnya menulis jurnal seperti ini, kita bisa membuat seperti ini agar pikiran kita itu menjadi lebih tenang. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat adalah cari solusi. Setelah kita memahami penyebab emosi, maka kita harus fokus pada solusi yang akan dilakukan. Setiap masalah itu memiliki jalan keluar jika dihadapi dengan tenang dan penuh pertimbangan.
Daripada terus berlarut dalam emosi, kita harus mencoba berpikir jernih tentang langkah-langkah yang bisa membantu memperbaiki keadaan. Contohnya, misal aku sedang sedih karena nilai ulanganku tidak sesuai dengan ekspektasiku. Misalnya nilainya rendah. Nah, maka aku harus melakukan langkah pertama, yaitu memikirkan apa yang sedang aku rasakan. Yang aku rasakan adalah cemas, terus sedih, malu, kesal karena nilai ulangan tidak sesuai harapan. Nah, setelah itu kita harus mencari solusi. Solusi apa yang bisa dilakukan? Yaitu dengan menerima hasilnya dengan lapang dada, tidak marah kepada diri sendiri. Terus juga aku harus belajar lebih giat lagi. Terus juga misal apabila aku tidak memahami suatu pelajaran, maka aku bisa bertanya kepada guru. Seperti itu. Itu contoh kita mencari solusi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita fokus pada solusi itu dapat membantu mengurangi stres dan membuat kita merasa lebih percaya diri dalam menghadapi suatu masalah. Masalah itu tidak selalu bisa dihindari, tetapi selalu ada cara untuk menghadapinya. Jadi kita harus pintar-pintar cari cara, jangan langsung overthinking atau bagaimana. Nah, selanjutnya itu ada saya menambahkan letter to myself. Ini tuh contoh afirmasi kepada diri sendiri agar tidak berlarut dalam suatu masalah. Ini contoh surat untuk diri sendiri. Akan saya bacakan. Untuk diriku sendiri, aku boleh merasa sedih, marah, kecewa, takut, atau cemas. Semua perasaan itu adalah bagian dari perjalanan hidupku. Setiap emosi yang datang mengajarkanku tentang diriku dan membantuku untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Aku tidak harus selalu terlihat baik-baik saja. Aku juga tidak harus menjadi sempurna. Yang terpenting adalah aku terus belajar memahami perasaanku, mengelola emosiku dengan bijak, dan bangkit setiap kali menghadapi kesulitan. Aku percaya bahwa setiap tantangan akan berlalu, setiap kesalahan dapat menjadi pelajaran, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Tetaplah berani, tetaplah berusaha, dan jangan lupa untuk menghargai dirimu sendiri. Aku kuat, aku berharga, aku mampu melewati setiap tantangan yang datang. Itu contoh surat untuk mengafirmasi diri sendiri agar aku itu tidak berlarut dalam masalah dan agar tidak memilih jalan yang salah. Jadi aku terus menyemangati diriku sendiri agar tidak banyak sedih, tidak banyak marah, seperti itu, agar aku tuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ini suratnya bisa dimasukkan lagi. Lalu scrapbook aku udah sampai pada halaman terakhir. Terima kasih sudah menonton. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.